Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam. Baik Bapak Ibu semua, sebelum saya menjelaskan dan tujuan pembahasan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurse Muhammad Ruhman, sarjana keperawatan CWCCA. Selanjutnya dalam kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan program ini adalah program yang dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Praktik Mandiri Perawatan Luka Stoma dan Inkontinensia Naturcare Indonesia Kalimantan, atau kita akrab dengan NCI Center Kalimantan. Dan tema yang akan saya bahas kali ini terkait tentang apa itu diabetes. Yang mana program kali ini adalah sharing online telenursing secara gratis terbuka untuk masyarakat umum, terkhususnya para Bapak Ibu semua, yakni pasien, baik pasien maupun kerabat pasien NCI Center Kalimantan. Dan terima kasih pada malam ini atas Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kembali mengikuti konsultasi online ini. Seperti tema yang telah saya sampaikan di atas, besar harapan kami Bapak Ibu semua dapat berperan aktif untuk membersamai kita sampai pembahasan ini selesai. Dan kami harapkan juga Bapak Ibu semua dapat manfaat dalam kesempatan kali ini. Oke Bapak Ibu semua, saya rasa cukup untuk penyampaian di awal. Setelah ini kita akan langsung masuk di materi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk di materi tentang apa itu diabetes. Berdasarkan pengertiannya, diabetes adalah suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal secara menahun. Nah, adapun sebutan glukosa darah sering dikenal oleh masyarakat dengan gula darah. Jadi, penyakit kencing manis atau diabetes mellitus adalah penyakit kronik yang dimana kadar gula darah dalam tubuh kita sangat tinggi, yang mana juga disebabkan oleh kekurangan hormon insulin, sehingga ngebuat gula yang terlalu berlebih di badan manusia. Adapun akan saya jelaskan secara singkat Bapak Ibu tentang glukosa itu sendiri. Yang seperti saya telah sampaikan tadi, glukosa itu gula dalam darah. Dan glukosa itu adalah gula ringkas yang berfungsi memberi tenaga nih pada badan manusia. Dan glukosa juga yaitu gula ringkas terkecil dalam kumpulan karbohidrat. Nah, apa aja karbohidrat dalam yang biasanya kita ketahui seperti nasi, roti, gula, minuman manis atau makanan manis dan banyak lagi. Tubuh membuat glukosa daripada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Selanjutnya, glukosa atau gula darah akan dihantar ke setiap sel melalui aliran darah. Namun, sel badan tidak dapat menggunakan glukosa tanpa bantuan hormon insulin. Selanjutnya, apa itu hormon insulin? Hormon insulin ini berfungsi untuk mengawal keseimbangan Bapak Ibu. Keseimbangan gula dalam badan
dengan pergerakan gula dari dalam sel, dari darah ke dalam sel. Itulah alasannya biasanya para penderita penyakit diabetes disuntikan insulin agar dapat menyeimbangkan antara kadar gula darah yang tinggi dalam tubuh. Seperti itu. Nah, karena kekurangan si insulin ini, sehingga biasanya disuntikan kepada para pasien penyakit diabetes agar dapat menekan gula darah tinggi dalam tubuh supaya rendah dan hormon insulin ini kembali naik sehingga bisa seimbang. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, apabila seseorang itu mengidap kencing manis, gula darah tidak dapat masuk ke dalam sel badan dan ia kekal di daerah darah, di dalam darah, yang menyebabkan glukosa atau gula darah tinggi dan sangat mengganggu kelancaran perjalanan darah di dalam tubuh manusia. Selanjutnya Bapak Ibu semua, perlu kita ketahui diabetes mellitus atau kencing manis pada tahun 2014 secara umum diperkirakan sebanyak 422 juta dewasa yang terdiagnosis. Bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan tahun 1980 sebanyak 108 juta jiwa. Jadi kenaikannya cukup signifikan Bapak Ibu, cukup besar kenaikannya. Itu data terakhir di tahun 2014. Nah, hal ini disertai dengan peningkatan faktor risiko seperti salah satunya obesitas dan gaya hidup atau kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan seseorang yang tidak banyak melakukan aktivitas fisik dan tidak banyak melakukan gerakan. Di Indonesia sendiri pada tahun 2013 yang terdiagnosis DM dengan usia yang paling banyak itu terdiagnosis pada usia 55 sampai 64 tahun Bapak Ibu. Maka untuk itu Bapak Ibu semua perlu mengenali gejala-gejala diabetes sendiri. Gejala diabetes itu secara garis umum itu kita kenal dengan 3P Bu. Bapak Ibu ya. Yaitu poliuri atau banyak buang air kecil terutama pada malam hari. P yang kedua itu polidipsi atau perasaan kita mudah haus, mudah merasa haus. Yang ketiga, P ketiga adalah polipagi atau perasaan kita yang cenderung mudah lapar. Untuk itu Bapak Ibu, makanya kita anjurkan untuk mengontrol konsumsi makanannya dan yang terpenting aktivitas fisiknya. Gejala tidak spesifik lain yang juga dapat muncul pada penderita DM itu seperti penurunan badan secara cepat, terus mudah kelelahan, selanjutnya kesemutan pada kaki dan tangan, serasa kebas, tak jarang juga ada rasa gatal-gatal, ada juga penglihatan menjadi kabur, luka yang sulit sembuh, dan penyakit kulit akibat jamur terutama pada daerah lipatan kulit. Selanjutnya Bapak Ibu, siapa saja yang harus diwaspadai untuk diabetes mellitus ini? Yaitu orang-orang seperti yang memiliki riwayat keluarga atau riwayat turunan dengan DM, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan 4 kg, dan juga orang-orang yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu obesitas atau yang kurang gerak dan berat badan berlebih. Maka untuk itu perlunya Bapak Ibu dari saat ini kita mengenal bagaimana sih penanganan yang tepat terhadap diabetes mellitus. Salah satunya yaitu dapat mengontrol gula darah. Nah, karena pembahasan lebih lanjut, nanti kita akan ada sesi lain tentang seperti pembahasan ciri-ciri penyakit DM dan bagaimana mengatasinya dan bagaimana mengenalinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, secara sederhana, biasanya yang sering kita ketahui, diabetes itu terbagi menjadi 4 ya sebenarnya Bapak Ibu. Ada 4 jenis diabetes sendiri. Tapi yang paling sering kita dengar secara awam itu ada 2, yaitu kencing manis
atau diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, secara sederhananya perbedaan DM tipe 1 dan DM tipe 2 itu seperti ini, Bu. Biasanya diabetes tipe 1 itu muncul pada saat usia muda atau anak-anak. Dan diabetes tipe 2 biasanya muncul pada usia dewasa. Jadi Bapak Ibu semua, kami informasikan sebenarnya tidak ada sebutan diabetes tipe basah atau kering dalam konteks ilmu kesehatan. Nah, karena apa? Karena semua manusia yang terkena diabetes cenderung akan terkena luka, dan apabila gulanya tidak terkontrol, maka luka tersebut akan lambat pemulihannya. Seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, harus kita tekankan bahwa penderita diabetes atau kencing manis ini harus disiplin. Karena pentingnya untuk mencapai targetnya, gula darah yang harus terkontrol, itu harus kita pahami semua Bapak Ibu ya. Karena gula darah puasa itu sebaiknya di angka 80-130 mg per desiliter. Itu dikategorikan normal. Nah, gula darah 2 jam setelah makan itu normalnya 180 mg per desiliter. Yang mana itu sendiri merupakan target pengendalian gula darah Bapak Ibu yang kita harapkan bisa dicapai oleh penderita diabetes sendiri. Untuk itu, maka kita perlu menerapkan pola makan sesuai kebutuhan tubuh dan aktivitas dalam hal ini seperti olahraga secara teratur. Mungkin di pagi hari bagi Bapak Ibu yang berusia 70 tahun ke atas, bisa berjemur di pagi hari, karena kita ketahui sendiri bahwa matahari pagi itu sangat baik bagi tubuh. Nah, kendala kita adalah di tengah COVID ini kita harus saling social distancing atau physical distancing, mana sebaiknya kita melakukan aktivitas di dalam rumah atau di sekitar lingkungan rumah, dan sebaiknya kita berada tidak jauh-jauh dari rumah. Nah, adapun penerapan pola makan itu kita sebut 3J, yaitu kita tahu jenisnya, jumlahnya, dan jadwal makan yang tepat. Jadi jenis, jumlah, dan jadwal yang tepat ini sangat mempengaruhi dengan kondisi gula darah dalam tubuh kita. Dan kita sarankan juga untuk penyakit diabetes sendiri dalam kehidupan sehari-hari berolahraga minimal nih 3-5 kali dalam seminggu. Minimal 30 menit saja Bapak Ibu sudah cukup. Namun apabila dua cara tersebut tercapai, biasanya harus dibantu dengan obat-obatan untuk mengendalikan gula darah. Makanya itulah pentingnya menjaga pola perilaku hidup bersih dan sehat ya Bapak Ibu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kembali kami ingatkan solusi dalam mengetahui diabetes. Kayak yang pertama, kita harus terus menjaga pola hidup bersih sehat kita. Kita harus menjaga makanan kita. Dalam artian di sini adalah kandungan gula yang tidak berlebih. Yang kedua, kita harus melakukan aktivitas. Sekali lagi minimal dalam seminggu ada aktivitas ya dalam durasi 30 menit. Tidak perlu terlalu yang berat, cukup yang sedang-sedang aja aktivitasnya, yang jelas tetap harus bergerak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekedar informasi juga kembali kami ingatkan, alhamdulillah di tahun ke-9 ini NC Center telah ada di 8 kota di Indonesia Bapak Ibu ya. Salah satunya kita di pusat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terus ada di Brau 2 cabang. Yang keempat ada di Tanah Grogot. Terus yang kelima juga ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong. Terus juga ada di Balikpapan, dan alhamdulillah kita juga sudah ada di Jawa Timur, yaitu di Lamongan Bapak Ibu semua ya. Jadi sekaligus kita informasikan juga. Nah, di tengah pandemi ini juga Bapak Ibu, kita buka kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada sesuatu yang ingin di-sharingkan atau dibagi atau ditanyakan di grup ini, silahkan
kita mencoba memfasilitasi Bapak Ibu yang membutuhkan edukasi terkait diabetes mellitus ini khususnya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu semua, ANC Center itu memiliki program home service ya Bapak Ibu, yang mana kami perawat mendatangi Ibu semua seperti melakukan pemeriksaan tekanan darah tinggi, pemeriksaan cek gula darah. Bahkan apabila ada yang ingin cek gula darah lengkapnya, kita juga bekerja sama dengan lab. Terus kita juga ada pemeriksaan seperti rapid test. Kita bekerja sama juga dengan lab. Terus kita ada juga bekerja sama dengan dokter-dokter spesialis untuk pemberian obat yang tepat. Jadi Bapak Ibu semua bisa kembali lagi menghubungi kami untuk dapat layanan home service itu seperti itu. Jadi sekali lagi kami tekankan kepada Bapak Ibu semua, mari sama-sama menjaga pola hidup bersih dan sehat agar kita semua selalu bertemu dalam keadaan sehat dan walafiat. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya yang telah diluangkan untuk mendengarkan pemaparan singkat saya tentang apa itu diabetes. Semoga berkenan dan Bapak Ibu semua mudah memahaminya. Terakhir kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, jika Bapak Ibu semua merasa program yang kami laksanakan ini dapat memberi manfaat kepada Bapak Ibu semua, besar harapan kami kita dapat menginformasikan atau memberitahukan kepada kerabat-kerabat terdekat atau tetangga bahwa kami ada program konsultasi online gratis ini, dan semoga semakin banyak orang yang kita edukasi, semakin banyak orang yang memahami, maka semakin banyak orang yang bisa menjaga pola hidup bersih dan sehatnya. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami selaku manajemen NC Center mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.